Metaprogram. Apakah Anda pernah bertanya mengapa orang bereaksi berbeda terhadap situasi yang sama? Atau mengapa beberapa orang cenderung fokus pada detail sedangkan yang lain lebih suka berpikir secara luas? Jawabannya mungkin terletak pada apa yang disebut dengan metaprogram. Dalam video ini saya akan membahas apa itu metaprogram, bagaimana hal itu mempengaruhi cara kita memproses informasi, dan bagaimana pemahaman tentang metaprogram dapat membantu Anda dalam berbagai aspek kehidupan Anda, mulai dari komunikasi hingga pengaturan profesional. Jadi, jika Anda ingin mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang apa yang mempengaruhi cara Anda berpikir, merasakan, dan bertindak, dan bagaimana Anda dapat menggunakan pengetahuan ini untuk meningkatkan interaksi Anda dengan orang lain dan mencapai tujuan pribadi Anda. Mari simak video ini dengan seksama sampai habis. Pertama-tama, apakah kalian pernah mendengar metaprogram? Metaprogram dalam konteks psikologi adalah bagaimana cara kita memproses informasi dan membuat keputusan berdasarkan pola pikir kita atau kecenderungan kita yang kita miliki. Atau juga, metaprogram adalah semacam program atau aturan mental yang membantu kita memahami dan bereaksi terhadap berbagai situasi di sekitar kita. Metaprogram juga adalah konsep yang sangat penting dalam bidang NLP, yang merujuk pada pola atau filter mental yang membentuk cara kita merespon informasi yang masuk dan mempengaruhi perilaku atau tindakan kita. Namun cukup sampai di sini. Apa kalian tahu apa itu NLP? Jika tidak, mari simak dengan seksama. NLP atau Natural Language Processing adalah cabang dari kecerdasan buatan yang berfokus pada interaksi antara manusia dan komputer melalui bahasa manusia alami. NLP berusaha untuk memahami, menganalisis, dan menghasilkan bahasa manusia dengan cara yang bermanfaat. Pertama-tama, kalian perlu mengetahui ini. NLP berusaha untuk memahami bahasa manusia, yang dimana NLP ini melibatkan pemrosesan teks atau ucapan untuk mengekstrak informasi penting, seperti kata-kata kunci, topik, atau emosi yang terkandung dalam teks. Pemahaman bahasa manusia ini melibatkan berbagai teknik seperti dekonisasi, membagi teks menjadi kata-kata atau bagian-bagian yang lebih kecil, parsing, menganalisis struktur gramatikal dari teks dan entitas pengenalan, mengidentifikasi entitas seperti nama orang, tempat, atau tanggal dalam teks. Selanjutnya, NLP juga berusaha untuk menganalisis dan memahami konteks di sekitar teks tersebut. Ini melibatkan pemahaman sintaksis dan semantik dari teks. Sintaksis berkaitan dengan struktur gramatikal teks, sementara semantik berkaitan dengan makna dan kalimat dalam konteks tertentu. Misalnya dalam kalimat anjing mengejar kucing. NLP harus dapat memahami bahwa anjing adalah subjek, mengejar adalah predikat, dan kucing adalah objek dari tindakan mengejar. Setelah memahami bahasa manusia, NLP dapat digunakan untuk berbagai tujuan yang bermanfaat. Salah satu aplikasi utama NLP adalah pemrosesan dan analisis teks besar-besaran, seperti yang ditemukan dalam media sosial, surat kabar, atau dokumen bisnis. Ini bisa melibatkan klasifikasi teks, mengelompokkan teks ke dalam kategori tertentu, misalnya berita, ulasan, atau tweet. Analisis sentimen, menentukan apakah teks tersebut positif, negatif, atau netral. Atau ekstraksi informasi, mengidentifikasi informasi penting dari teks, misalnya tanggal, acara, lokasi, atau nama orang. Selain itu, NLP juga digunakan dalam berbagai aplikasi berbasis teks, seperti penerjemahan otomatis, menerjemahkan teks dari suatu bahasa ke bahasa lain secara otomatis, antarmuka pengguna berbasis suara, mengubah perintah suara menjadi tindakan komputer, atau chatbot, sistem komputer yang dapat berkomunikasi dengan pengguna menggunakan bahasa alami. Namun, NLP juga menghadapi berbagai tantangan. Bahasa manusia yang alami seringkali membuat ambigu dan rumit, dengan banyak variasi dan penggunaan kata-kata, struktur kalimat, dan makna. Selain itu, aspek budaya dan konteks sosial juga dapat mempengaruhi pemahaman teks. Oleh karena itu, pengembangan algoritma NLP yang efektif memerlukan kombinasi dari pendekatan statistik, komputasi linguistik, dan pemahaman konteks budaya dan sosial. Metaprogram juga berperan besar dalam menentukan bagaimana seseorang merespon terhadap berbagai situasi, serta bagaimana mereka berkomunikasi dan berinteraksi dengan orang lain. Lalu bagaimana sih metaprogram itu bekerja? Metaprogram adalah pola kognitif yang bertindak seperti filter untuk pemikiran, persepsi, dan pengambilan keputusan kita. Mereka mempengaruhi bagaimana kita menyortir, mengevaluasi, dan menginterpretasikan informasi yang kita terima dari lingkungan sekitar kita. Dengan kata lain, mereka adalah prinsip-prinsip bawah sadar yang mengarahkan fokus perhatian kita dan mempengaruhi bagaimana tindakan kita tanpa kita sadari.
Jenis-jenis metaprogram. Metaprogram dapat bervariasi dalam jumlah dan jenisnya, tetapi beberapa yang paling umum diantaranya adalah: 1. Menuju versus menjauhi. Beberapa orang secara alami termotivasi untuk tujuan, pencapaian, dan hasil yang diinginkan mereka. Yang lainnya lebih termotivasi untuk menghindari konsekuensi negatif, resiko, atau masalah. 2. Internal versus eksternal. Beberapa individu memerlukan umpan balik dari luar untuk merasa yakin akan tindakan atau keputusan mereka, sedangkan yang lain lebih memilih mengandalkan keyakinan evaluasi internal mereka sendiri. 3. Pilihan versus prosedur. Orang yang berorientasi pada pilihan suka memiliki banyak opsi dan fleksibilitas, sedangkan mereka yang berorientasi pada prosedur lebih suka mengikuti metode atau sistem yang sudah ditentukan. 4. Umum versus spesifik. Beberapa orang memproses informasi dengan cara yang sangat umum, mendapatkan gambaran besar tanpa terlalu banyak detail, sedangkan yang lainnya lebih memilih memperhatikan detail dan spesifiknya. 5. Positif versus negatif. Ini merujuk pada kecenderungan untuk melihat yang baik dalam situasi positif dibandingkan dengan yang melihat buruk atau apa yang salah. Lalu apakah penting metaprogram itu? Mengenali dan memahami metaprogram tidak hanya berguna dalam pengembangan pribadi dan profesional, tetapi juga sangat penting dalam komunikasi dan hubungan interpersonal. Misalnya, dalam manajemen dan kepemimpinan, memahami metaprogram karyawan dapat membantu dalam menyusun strategi motivasi yang efektif dalam penjualan dan pemasaran. Mengetahui metaprogram potensial klien dapat membantu cara produk atau jasa dipresentasikan untuk memenuhi kebutuhan atau keinginan mereka. Metaprogram dalam praktik. Dalam praktik, terapis atau pelatih mungkin menggunakan pengetahuan tentang metaprogram untuk membantu klien mereka. Bagaimana memahami mengapa mereka bereaksi terhadap situasi tertentu dengan cara tertentu. Ini juga bisa digunakan untuk mengidentifikasi area di mana seseorang mungkin mengalami konflik internal atau eksternal, dan dapat membantu mereka dalam mengembangkan strategi untuk mengatasi konflik tersebut. Di dalam dunia bisnis, pemimpin dan manajer dapat menggunakan pemahaman tentang metaprogram untuk mengembangkan komunikasi yang lebih efektif dan lingkungan kerja yang lebih harmonis. Misalnya, jika seorang karyawan memiliki kecenderungan metaprogram menuju, maka memotivasi mereka dengan tujuan dan hasil yang jelas bisa lebih efektif daripada menekankan apa yang harus dihindari. Secara keseluruhan, metaprogram adalah alat yang sangat berguna dalam memahami dan memanipulasi perilaku manusia dalam berbagai aspek kehidupan, baik itu pribadi, sosial, atau profesional. Memahami konsep ini membuka pintu untuk komunikasi yang lebih mendalam dan pengaruh yang lebih besar dalam berbagai interaksi manusia. Penerapan metaprogram. Berikut adalah beberapa contoh penerapan metaprogram dalam berbagai konteks. 1. Ada yang fokus pada hasil dan ada yang fokus pada proses. Beberapa orang lebih memilih memikirkan hasil akhir, sementara yang lain menikmati proses untuk mencapai tujuan. Contohnya, seorang pemimpin proyek mungkin lebih fokus pada hasil akhir, sementara seorang seniman lebih menikmati bagaimana proses kreatif dalam berkarya. 2. Pengaturan profesional. Ada motivasi eksternal dan ada motivasi internal. Beberapa orang termotivasi oleh penghargaan eksternal seperti bonus atau pengakuan, sementara yang lain lebih termotivasi oleh pencapaian pribadi dan kepuasan batin. Inti dari video ini yang membahas metaprogram adalah: metaprogram adalah pola pikir atau kecenderungan bawah sadar yang mempengaruhi bagaimana cara kita merespon informasi, membuat keputusan, dan merespon situasi dalam kehidupan sehari-hari. Ini juga berfungsi sebagai program atau aturan mental yang membantu kita memahami bereaksi terhadap lingkungan sekitar. Metaprogram menjadi penting dalam pengembangan pribadi, hubungan interpersonal, manajemen, dan komunikasi. Beberapa jenis metaprogram meliputi orientasi terhadap tujuan, respon terhadap umpan balik eksternal atau internal, preferensi antara pilihan dan prosedur, fokus pada detail atau gambaran besar, serta kecenderungan positif atau negatif. Dalam praktik, pengenalan metaprogram dapat membantu dalam pemahaman diri dan orang lain, serta dapat memperbaiki interaksi dan hubungan. Beberapa contoh penerapan metaprogram termasuk dalam komunikasi dan pengaturan profesional. Singkatnya, metaprogram adalah kecenderungan bawaan yang mempengaruhi bagaimana cara kita merespon informasi dan bagaimana cara kita bertindak. Contohnya, dalam kasus pembelian sebuah handphone, si A mungkin cenderung lebih fokus pada fakta dan detail, seperti spesifikasi produknya bagaimana, namun si B
lebih mementingkan pengalaman dan emosi, seperti tampilan dan kenyamanan penggunaan.